حي على الفلاح. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الهدى ونبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita baru saja melaksanakan ibadah salat maghrib bersama. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mari antara maghrib dan isya ini kita manfaatkan untuk menambah ilmu keislaman kita agar bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita insyaallah. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 bulan Sya'ban. Jadi ke depan insyaallah dalam hitungan 26 atau 27 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saya akan menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan persiapan kita untuk menyongsong dan menyambut tamu agung dari Allah yang bernama Ramadan. Yang pertama, hari-hari seperti sekarang ini kita perlu banyak berdoa agar kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Allah untuk hidup di bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, bulan yang sangat religious. Artinya semua ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu berbeda dengan kalau kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Maka kita perlu minta tolong kepada Allah, karena kita nggak tahu apa kita masih bisa bertahan hidup sampai bulan depan, kita nggak tahu. Jadi ada doa yang terkenal terkait dengan agar kita mendapatkan kesempatan Ramadan itu, yaitu minta barokah. Dari mulai bulan Rajab, bulan yang lalu, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab kami dan bulan Sya'ban kami, wa balighna Ramadan. Sampaikan saya agar bisa mendapat kesempatan hidup di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu baginda Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat ketika Ramadan sudah mendekat. Beliau mengatakan, atakum syahrun azimun mubarak fihi laila khairun min alfi syahr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang punya nilai besar sekali, dan di dalamnya ada malam yang disebut Lailatul Qadar, malam yang kadarnya tinggi. Dan itu adalah saat turunnya Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka mulai saat ini kita perlu berusaha semakin mendekati Ramadan, semakin mendekati Quran maksud saya. Mendekati Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran, kita hadiri kajian-kajian tafsir Al-Quran, kita juga berusaha untuk lebih memahami Al-Quran agar kita bisa mendapatkan barokah Al-Quran dan barokah Ramadan insyaallah. Nah, kemudian yang kedua adalah bertobat. Kalau kita sekarang ini terus setiap hari bertobat, supaya dosa-dosa kita dibersihkan,
nanti kita masuk bulan Ramadan itu sudah bersih, sudah siap untuk beribadah lebih baik lagi. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Hari ini hari Senin ya. Kalau Anda mau puasa lagi, lusa hari Kamis. Atau nanti pertengahan bulan. Ayyamil Bid, 13, 14, 15. Rasulullah paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Jadi bulan Sya'ban ini merupakan bulan seperti training ya, persiapan. Kita melatih bukan saja supaya kuat tidak makan dan tidak minum, lebih dari itu. Kita berpuasa total ya. Karena puasa yang paling gampang kata para ulama, Ibn Rajab mengatakan ahwanus syiyam tarkus syarabi wat ta'am. Puasa yang paling gampang itu ya tidak makan dan tidak minum itu. Puasa itu lebih dari sekedar itu. Kita harus berpuasa dalam hal meninggalkan kebiasaan jelek. Dan seorang sahabat bernama Jabir, ini rawi hadis yang termasuk orang terkemuka di dalam urusan hadis. Beliau dalam kaitan Ramadan ini mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharim." Kalau Anda berpuasa, tidak makan, tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib, puasakan juga telinga Anda. Jadi kalau kita berpuasa kemudian telinganya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang melanggar peraturan Allah, menceritakan kejelekan orang, ya, mendengarkan berita-berita bohong, apalagi membuat berita bohong supaya diperdengarkan kepada orang. Itu artinya telinganya belum berpuasa. Dan ini yang lebih sulit dari tidak makan dan tidak minum. Kemudian mata kita. Falyasum basaruka, mata kita ini. Karena awal jendela maksiat itu diawali dari mata. Kita bisa atau tidak mencegah selama Ramadan dan kalau bisa diteruskan setelah Ramadan itu. Melatih mata kita tidak mau melihat yang dilarang oleh agama. Apalagi kalau Anda aktif bekerja di kantor yang di situ ada laki perempuan campur, ya, atau Anda di bulan Ramadan ke toko gitu misalnya ya, ke mall, banyak orang yang buka aurat di sana, lalu Anda tidak mengendalikan mata, maka puasa Anda nanti tidak bernilai. Ya cuma lapar dan dahaga saja. Nah kemudian juga yang lebih berat lagi, ya, atau katakan sama beratnya dengan mata ya, yaitu menjaga lidah ini. Kalau orang berpuasa kemudian berbohong, ya sudah menghancurkan puasanya. Jadi lidah ini saudara-saudara luar biasa dampaknya. Contoh yang masih saja bisa kita lihat sekarang itu di Amerika. Coba Anda lihat, Presiden Amerika itu membuat satu statement yang pendek saja, tapi sangat sombong. Dia mengatakan, kalau tawanan yang ditawan oleh orang Palestina tidak dikeluarkan, nanti saya akan dilantik tanggal 20 dan sudah dilantik sekarang. Saya akan jadikan Timur Tengah itu menjadi neraka. Coba kalimatnya itu, sombongnya seperti itu. Akhirnya kalimat sombong itu oleh Allah dijawab, mungkin 2-3 hari saja Amerika terbakar. Dan sekarang Anda bisa mengikutilah di berita-berita di YouTube ini. Belum pernah terjadi kebakaran seperti itu. Itu karena kalimat saja, satu kalimat saja. Dan yang terkena sasaran pertama itu di Los Angeles, tempat orang-orang kaya, tempat orang-orang terkenal,
Bahkan katanya juga ada rumahnya orang Indonesia di situ. Orang kaya tentunya ya. Dan itu diperkirakan sudah, kalau dengan uang Indonesia triliun-triliun itu. Bahkan ada satu rumah yang sempat diberitakan di YouTube ini. Ada satu rumah seorang barangkali bintang film terkenal atau tokoh, saya tidak begitu memperhatikan siapa yang memiliki, tapi rumah itu sekian miliar gitu ya, dolar. Kalau dirupiahkan satu rumah dengan perabotnya dan semuanya itu nggak masuk akal ya. 1,6 triliun satu rumah. Dan itu habis sama sekali. Rumah-rumah yang mewah-mewah itu habis sama sekali. Pertama diberitakan 10.000 rumah, ternyata lebih banyak dari itu. Belum yang mati dan sebagainya. Karena apa itu? Sombong. Dan itu sudah ada di dalam Al-Quran, kaum Ad wa Thamud. Kaum Ad wa Thamud itu, kaum Ad itu juga sombong seperti itu. Kemudian dikirim oleh Allah rihun sarsara, angin yang panas ya, seperti yang terjadi di Amerika itu. Coba Amerika yang begitu canggih, yang merasa paling hebat di dunia, tidak mampu memadamkan apinya sampai 2-3 hari, dikerahkan pemadam kebakaran udara, darat, ratusan itu tetap terbakar. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu kalau tidak diperhatikan, kalau misalnya Allah menyatakan ancaman tertentu, itu pasti terjadi. Salah satu contoh, saudara, Allah di dalam Al-Quran menyatakan bahwa orang yang makan riba, na'udzubillah min dzalik. Sekarang yang namanya pinjol dan sebagainya itu ya, itu memang banyak sudah yang kurban itu banyak sekali. Berapapun kekayaan orang yang diperoleh dengan ribawi, bisnis ribawi, itu Allah menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaq itu dihabiskan barokahnya. Dihabiskan barokahnya, tapi kalau Anda bersedekah nanti dikembang suburkan. Wa yurbi as-shadaqat. Sedekah diribakan. Tapi riba yamhaq itu dihabiskan. Jadi kalau sudah seperti itu, orang nanti bisa menikmati mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi endingnya pasti bermasalah. Kalau sudah dinyatakan seperti itu oleh Allah dalam Al-Quran, itu pasti seperti pastinya matahari terbit dari timur, terbenam dari barat. Pasti terjadi. Oleh karena itu, saudara, mari kita bangun keinginan, namanya al-azm, al-iradah ya. Keinginan dan semangat untuk melakukan perbaikan, nanti saya akan berpuasa harus lebih baik dari puasa tahun lalu. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga dikatakan wada' adzal jar. Dalam berpuasa hati-hati jangan mengganggu tetangga. Islam luar biasa. Orang yang mengganggu tetangga, Rasulullah dalam hadis mengatakan la yu'minu la yu'minu la yu'minu. Tidak layak disebut beriman sampai 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Man ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Man la ya'manu jarahu bawa'iquh. Orang yang membuat tetangganya tidak merasa aman, terganggu oleh dirinya itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun macam-macam sudah dikerjakan, kalau dia mengganggu tetangganya, dia terancam. Bahkan hadis Rasulullah SAW yang terkenal, ditanya Nabi kita oleh seseorang tentang seorang wanita yang dikenal sebagai wanita yang sawwama qawwama. Sawwama itu ahli puasa. Jadi bukan hanya Ramadan, dia puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, mungkin puasa Asyura, senang puasa. Bahkan juga senang tahajud. Ditanyakan, bagaimana orang ini ya Rasulullah? Sawwama qawwama ghairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha. Cuman orang ini
suka mengganggu tetangganya dengan lidahnya yang tajam. Mungkin menghina atau membenci sehingga tetangganya tidak merasa aman dengan kehadirannya. Kata Rasulullah, da'uha innaha min ahlin nar. Kata Rasulullah, tinggalkan ibu itu, dia bukan orang surga. Inilah akhlak, saudara ya. Jadi kalau orang itu berpuasa dengan baik, itu pasti produknya itu akhlak mulia. Kita juga diarahkan oleh Rasulullah SAW ketika berpuasa itu harus waliyakun alaika al-waqar was-sakinah yauma saumika. Jangan sama ketika nanti bulan puasa dengan sekarang ini. Anda harus selalu menyadari saya berpuasa, saya harus menjaga ini puasa saya ini. Jadi lebih berwibawa gitu ya. Berbicara seperlunya saja. Jangan mengumbar kalimat terlalu banyak tanpa dipikir panjang. Ya. Pada ceramah yang lalu sudah saya sampaikan, itu contohnya ada seorang yang menghina orang jual es, itu kan satu kalimat saja. Itu dia kehilangan pekerjaan dan yang dihina malah diangkat oleh Allah. Orang jual es yang tidak mampu itu kemudian disumbang kanan, disumbang kiri, bisa mendapat uang ratusan juta. Hanya satu kalimat saja. Inilah perlunya kita memahami, menjaga lidah. Jadi kalau kita di dalam berpuasa itu menjaga lidah kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, nanti kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengerti ibadah puasa itu dan memahami dengan iman, ya, yakin bahwa kalau orang itu berpuasa bisa bersih itu dosanya, sehingga puasa itu disebut syahrul mutahhir, bulan pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan dosa. Jadi kalau Anda berpuasa, landasannya itu iman, ikhlas, tidak merasa terganggu dengan tidak puasa itu, ikhlas. Lapar dan dahaganya dirasakan, ya. Kemudian bisa menjaga akhlaknya dengan baik, kata Rasulullah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya Allah, diampuni dosanya yang lewat. Termasuk juga qiyamul lail, nanti kita tarawih ini di sini. Itu qiyamul lail itu kalau dikerjakan, ya, dikerjakan dengan imanan wahtisaba. Puasa juga gitu, imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Anda kalau datang sholat tarawih dengan penuh kesadaran, keikhlasan, saya akan melaksanakan qiyamul lail seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Maka Anda ikut imam dan sabar mengikutinya, lalu Anda kerjakan sebulan, Masya Allah. Anda dibersihkan dosa-dosanya. Dan satu lagi, kalau Anda mau melengkapkan pengumpulan pahala di bulan Ramadan, itu melaksanakan qiyam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir di masjid. Imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, semua itu harus dikerjakan dengan ikhlas, ya. Oleh karenanya as-shaumu ibadatul ikhlas. Puasa itu selain kita diperintahkan untuk ikhlas dalam berpuasa, dia juga mendidik kita untuk menjadi orang yang mukhlis. Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Jadi nggak bisa kita pamer puasa, itu nggak bisa. Misalnya ada orang tidak berpuasa, kemudian ikut berbuka di masjid sini. Kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu itu Anda puasa atau tidak itu Allah. Dan apakah Anda betul-betul puasa ikhlas, itu juga yang maha tahu hanya Allah saja. Anda misalnya berpuasa di rumah, tapi kemudian di luar Anda minum, orang rumah juga nggak tahu kok. Makanya puasa itu dikatakan di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam.
illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua ibadah Bani Adam, manusia ini untuk mereka. Artinya untuk mereka itu bukan yang sholat ini bukan tidak ikhlas, ikhlas juga. Tapi Allah mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa ini nggak bisa kecuali diarahkan kepada Allah. Saya nggak bisa memuasakan Anda, nggak bisa. Jadi harus puasa itu untuk Allah. Kalau sodakoh, saya bisa mensedekahkan Anda. Saya bisa menghajikan Anda. Tapi kalau puasa nggak bisa. Puasa itu hanya untuk Allah saja. Karena itu Allah secara khusus mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberi pahala, malaikat pun tidak tahu. Maka saudara-saudara sekalian saya muliakan, sebetulnya puasa itu mendidik kita untuk bisa menjadi orang Islam yang lebih baik dibanding dengan sebelum berpuasa. Rasulullah pernah berpesan kepada seorang sahabat yang terkenal kealimannya. Nabi pernah mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Kata Nabi, orang yang paling mengerti tentang halal haram itu Mu'adz bin Jabal. Dan orangnya masih muda. Wafat sebelum usianya mencapai 40. Tapi disegani oleh sahabat-sahabat yang lebih senior. Karena dia mengerti baik dalam memahami halal dan haram itu. Nah, kepada Mu'adz ini Rasulullah pernah berpesan, ya Mu'adz, akhlis dinak yakfikal qalil minal amal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu dalam beragama itu, berislam itu yang ikhlas. Walaupun amalmu sedikit. Amal sedikit ikhlas dikembang suburkan oleh Allah. Tapi kalau dibalik, amalnya banyak, ya macam-macam dikerjakan, tapi tidak ikhlas. Tidak akan sampai dan tidak punya nilai apa-apa. Nah, puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Dan Rasulullah SAW juga dalam hadis yang sering kita dengar di mimbar tarawih, yaitu yang berbunyi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Jadi lagi-lagi Rasulullah mengingatkan kita, kalau orang itu berpuasa kemudian tidak meninggalkan kebiasaan jelek seperti bertutur kata yang jorok, yang kasar, apalagi bohong, ya. Sekarang kebohongan ini kan semakin populer karena adanya YouTube ini, istilah orang bohong, orang korupsi dan sebagainya ini ya, itu semakin populer. Dan Rasulullah mengatakan kalau Anda berpuasa lalu melakukan hal-hal itu, apakah itu ucapan atau amaliyah, maka Allah tidak berkepentingan untuk menghitung puasa Anda. Anda tidak makan dan tidak minum itu tidak diperhitungkan sama sekali. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, untuk bisa menjaga agar kita bisa konsisten menjaga lidah kita, menjaga semua anggota tubuh kita, dan sukses dalam beribadah puasa, perbanyak berzikir. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyul jihadu a'dhamu ajron. Orang berjihad itu, berjihad di jalan Allah, perang, mempertahankan la ilaha illallah, itu kalau mati syahid. Tapi orang bertanya, siapa dari mereka itu ya Rasulullah yang paling besar pahalanya? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir. Yang paling banyak zikirnya. Orang ini bertanya lagi, wa ayyus shaimina a'dhamu ajran ya Rasulullah. Kalau orang berpuasa, siapa yang paling besar pahalanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang paling besar pahalanya diberikan kepada siapa orang-orang yang berpuasa ini? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya.
Karena kalau Anda itu berpuasa, kemudian setiap ada kesempatan itu tidak dibuang begitu saja, Anda harus melihat bahwa waktu yang berjalan di bulan puasa ini mengandung pahala yang dipaparkan oleh Allah berlipat-lipat. Maka jangan dibiarkan waktu berlalu tanpa diisi dengan pahala. Isilah. Kalau Anda tidak dalam keadaan sholat, tidak dalam keadaan baca Quran, atau tidak dalam keadaan melakukan aktivitas kerja, itu disisipkan banyak berzikir. Dan Rasulullah juga secara umum, bukan hanya puasa saja, memberi nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, la tukathirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratul kalami bi ghairi dzikrillah tuskil qulub, tuksil qulub. Jangan banyak berbicara tanpa zikir. Orang yang suka ngobrol, berbicara kanan kiri, pokoknya kalau orang itu banyak berbicaranya, nanti pasti banyak salahnya. Sayyidina Ali mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khata'uh. Kalau orang itu banyak ngomong, itu kemungkinan besar untuk banyak salahnya itu besar sekali. Dan biasanya kalau sudah ngomong, kanan kiri nggak ada yang mengarahkan, lalu menceritakan kejelekan orang. Menceritakan hal-hal yang tidak penting, lalu mengumpulkan dosa. Dan kalau ini dikerjakan dan sering kali dikerjakan, lama-lama tuksil qulub. Hati ini menjadi qasi. Wa ab'adu syai'in minallah al-qalbul qasi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling jauh dengan Allah itu adalah orang yang hatinya beku. Hatinya qasi. Qasiyal qulub. Ini qasiyal qulub, orang yang terkena akibat dari perilakunya yang terlalu banyak dosa, lalu hatinya itu beku, itu adalah siksaan yang paling berat. Karena orang kalau sudah hatinya beku, dia tidak lagi senang dinasehati. Dia tidak suka dengan kajian-kajian seperti ini. Tidak mau bergaul dengan orang-orang soleh. Jauh dari ulama. Itu tanda-tanda orang yang hatinya beku. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir saya ingin membaca 2-3 ayat di dalam surat Thaha untuk persiapan ibadah puasa kita, agar kita semakin siap dan semakin yakin bahwa kalau kita memanfaatkan puasa ini dengan baik, insya Allah kita menjadi orang yang punya kesempatan besar, punya harapan besar untuk menjadi ahli jannah, untuk bisa masuk surga. Karena tujuan dari ibadah puasa itu adalah mengantarkan manusia masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan utamanya puasa. Jadi puasa yang kita kerjakan ini, ada macam-macam ibadah, itu harus terakumulasi, lalu hasilnya at-taqwa, menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang memadukan imannya dengan amal soleh, lalu terakumulasi menjadi takwa. Nah, takwa itulah kuncinya surga. Silakan dibuka surat Thaha. Surat Thaha itu surat yang ke-20, ayatnya nomor 74, 75, 76. Di sini ayat ini Allah menjelaskan bahwa nanti orang-orang yang banyak dosanya, yang namanya mujrimin, al-mujrim, dan juga orang-orang yang bertakwa, itu datang menghadap Allah dengan amal masing-masing. Lalu diceritakan di sini. Yang pertama adalah nasibnya orang yang tidak beramal soleh atau sedikit beramal soleh. Bukan orang yang agamis, orang yang hari-hari kehidupannya diisi dengan banyak bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Ini bukan orang surga. Lalu Allah berfirman, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Adapun orang yang menghadap Allah dengan membawa dosa banyak, dan orang yang banyak berdosa itu namanya mujrim, maka orang ini akan terjerumus ke neraka jahanam
Dan Allah menyatakan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup, tersiksa. Orang kalau mengerti satu ayat ini saja, dia pasti takut. Karena ini Quran, jadi ini bukan sekedar menakut-nakuti saja, bukan. Tapi ini nanti yang bakal terjadi. Nah sebaliknya, kalau orang itu beriman, beramal soleh, ini kesempatan kita untuk menjadi orang yang tipe kedua ini. Waman ya'tihi mu'minan qad amilas solihat faulaika lahumud darajatil ula. Allahu akbar. Adapun orang-orang yang beriman, iman itu adalah meyakini semua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, difahami, diyakini, dan kemudian diterjemahkan dalam amal. Barang siapa datang menghadap Allah dengan iman, wa qad amilas solihat, dan dia sudah melaksanakan amal soleh. Apalagi di bulan Ramadan ini, amal soleh ini kalau Anda kerjakan, pahalanya lipat ganda. Ya, catat ya, kalau kita sholat fardu seperti tadi sholat maghrib, nanti bulan Ramadan, nilai sholat maghrib itu dilipat gandakan 70 kali. Kalau Anda sholat sunnah, seperti ini nanti kita setelah Isya sholat sunnah. Di bulan Ramadan, sholat sunnah nilainya sama dengan fardu. Selain bulan Ramadan. Jadi memang betul-betul Ramadan ini dipersiapkan oleh Allah untuk memperbaiki kita. Tobat, kemudian mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka pantas sekali kalau Rasulullah mengatakan, Rahima anfuh man adraka Ramadan hatta salaha walam yughfarulah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Celaka dan tersungkur hidungnya ke tanah. Itu artinya orang yang gagal. Kata Rasulullah, orang yang dapat kesempatan hidup di bulan Ramadan sampai selesai dan dia tidak berhasil membersihkan dosanya. Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan ini dibelenggu supaya kita beramal soleh. Maka ini kesempatan yang baik untuk kita banyak beramal soleh. Waman ya'tihi mu'minan qad amilas solihat. Barang siapa menghadap Allah dengan iman dan dia sudah melaksanakan amal soleh, faulaika lahum darajatul ula. Mereka dijunjung tinggi oleh Allah di surga dan derajat yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtihil anhar khalidina fiha. Surga yang di sana ada air jernih yang mengalir. Jadi seringkali Allah memberi ilustrasi surga itu dengan air. Ya. Jangan dibayangkan seperti air di kali di sini. Ini surga tidak menyerupai apapun yang ada di dunia. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Anda punya rumah indahnya bagaimana kalau nggak ada airnya nggak bisa dimanfaatkan apa-apa. Lalu surga disebutkan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Abadi di sana. Seperti juga orang neraka itu abadi, na'udzubillah min dzalik. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itu adalah balasan orang yang mau membersihkan dirinya. Nah, puasa inilah. Tazkiyatun nafs itu puasa ini. Kalau kita selama berpuasa beribadah dengan baik, nafsu kita, kemudian kalbu kita itu tercerahkan. Tazkiyatun nafs wa tadhhirul qulub. Maka saudara-saudara, mari kita manfaatkan Ramadan ini betul-betul untuk membersihkan diri kita. Kita jauhkan perilaku-perilaku yang mengotori jiwa kita, mengotori hati kita. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan, Anda perbanyak ibadah sunnah. Misalnya qobliyah, ba'diyah. Apalagi tahajud. Dan satu lagi yang punya nilai sangat istimewa, sedekah. Khairus sedekah as-sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik
sodakoh itu adalah sodakoh yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Maka mulai sekarang itu harusnya berpikir, saya nanti mau sodakoh apa gitu ya. Kalau Anda punya uang, sodakoh uang. Kalau Anda enggak, artinya uangnya pas-pasan begitu, sebisanya Anda sodakoh. Lalu ditambah lagi Anda sodakoh ilmu. Anda pulang dari masjid, belajar, tahu 1, 2, 3 macam ajaran Rasulullah, Anda ajarkan kepada keluarga, Anda ajarkan kepada orang lain, itu sodakoh itu. Atau tenaga. Kalau Anda enggak punya uang, tenaga, ilmu, saran, bahkan senyum, itu juga sodakoh. Masya Allah, banyak sekali. Tidak ada orang yang kesulitan dalam bersodakoh. Yang penting dia niat dan melaksanakannya itu dengan ikhlas. Apalagi menolong orang yang kesulitan. Di bulan Ramadan misalnya Anda menolong orang sakit. Itu sodakoh yang luar biasa. Dan nilainya besar sekali. Maka saudara-saudara, jangan disia-siakan bulan suci Ramadan ini untuk membersihkan diri kita. Lalu kita jaga diri kita, jangan melakukan kesombongan. Jaga kemurnian iman. Jangan dikotori dengan kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jangan egois. Ya. Egois itu ananiyah, itu dalam bahasa Arab dikatakan egois ya. Cobalah yang gampang berbagi, Kemudian juga bersilaturahmi. Silaturahmi itu ibadah yang penting, tapi tidak semua orang memperhatikan. Orang yang tidak bersilaturahmi di bulan Ramadan, ya, makanya sebelum Ramadan ini harus menyelesaikan urusan silaturahmi yang terganggu, apalagi dengan kerabat sendiri. Itu akan menghambat Anda mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan itu. Jadi, saudara-saudara, sekarang ini masih ada waktu. Mari kita jadikan saat untuk mempersiapkan diri kita sehingga nanti di bulan Ramadan, karena Ramadan itu disebut syahrul hasad, ya. Bulan panen itu, panen. Ramadan itu panen, Pak. Anda misalnya memberi buka orang yang berpuasa. Gak usah banyak-banyak, 1 gelas aqua saja, Anda taruh di masjid. Diminum oleh orang yang berpuasa itu ya. Anda dapat pahalanya orang itu. Orang itu pahalanya tidak dikurangi. Jadi memberi buka kepada orang yang berpuasa itu, Masya Allah. Dan sekarang semua masjid itu menyediakan buka. Ya. Anda jangan nggak ikut, walaupun sedikit. Saya nyumbang misalnya 1 botol atau 3 botol aqua diminum oleh orang-orang yang berpuasa itu. Anda mendapat pahala 3 puasa. Coba Anda bayangkan. Jadi betul-betul dibuka pintu surga ini, lalu pahala diperbesar supaya orang bisa menjadi orang yang berbeda. Maka kalau orang itu berpuasa dengan baik, imanan wahtisaba, dia akan menjadi manusia baru. Saudara-saudara, nanti insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapat kesempatan puasa ini insya Allah. Ya. Nanti Idul Fitri. Kalau kita berpuasa dengan baik, ada orang yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Id, tidak ada dosanya sama sekali. Kayaumi waladathu ummuh, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan ini, sebab kita nggak tahu. Jangankan tahun depan, nanti ini kita juga nggak tahu. Kira-kira berapa ya? 6-7 tahun yang lalu sebelum Covid lah. Ada seorang mubaleh teman saya, bahkan dia suka datang ke rumah kalau ada pengajian di rumah. Itu mempersiapkan puasa. Dia mau ceramah di beberapa tempat sudah diatur semuanya gitu ya. Kira-kira puasa kurang 2-3 hari meninggal dia. Masya Allah. Nah kalau sudah seperti itu Pak, niat dia untuk melaksanakan itu sudah dapat pahala dia. Innamal a'malu binniyat. Jadi Anda kalau sekarang ini tidak punya niat, Anda rugi. Harus punya niat. Saya nanti puasa, minimal saya nanti akan memberi buka orang, katakan 10 orang.
atau di masjid di kampung saya ikut. Sekarang ada niat. Lalu qadarullah Anda meninggal dunia sebelum puasa, Anda sudah dapat pahalanya niat itu. Tapi kalau Anda tidak niat apa-apa, ya nggak dapat apa-apa. Inilah Islam ya. Jadi pintu surga dibuka lebar-lebar Ramadan itu. Pintu neraka ditutup. Dan setan-setan dibelenggu supaya kita masuk surga. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat kesempatan hidup di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.